Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Nur Fadia dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan ke-30 SPKI. Pemberontakan PKI di Madiun 1948, disebut juga sebagai peristiwa Madiun, adalah sebuah peristiwa dalam rangkaian daftar pemberontakan yang pernah terjadi di sejarah Indonesia modern. Peristiwa ini terjadi tidak lama setelah Perjanjian Reville yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 1948. Puncak peristiwa ini berlangsung pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun, Jawa Timur. Selain Partai Komunis Indonesia atau PKI, pemberontakan ini berisi partai politik beraliran kiri lainnya yang terhimpun dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pemberontakan ini berakhir pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 1948. Direbutnya kota Madiun oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI, berserta tewasnya Musso Manowar atau pemimpin pemberontakan. Permasalahan awal dari pemberontakan ini adalah Perjanjian Reville. Sangat merugikan untuk Indonesia. Saat itu, pemerintah yang sedang berkuasa adalah Kabinet Amir Syarifuddin II. Pada tanggal 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948 yang berisikan para kelompok politik beraliran kiri. Setelah dianggap lalai dalam bernegosiasi, Kabinet Amir Syarifuddin II tersebut digantikan oleh Kabinet Muhammad Hatta I. Kelompok kiri, terutama PKI, yang protes karena kehilangan posisi pemerintahan tersebut, menganggap bahwa kiprah partai berserta perjuangan ideologi komunisme mereka terancam gagal karena tidak kompaknya antar organisasi beraliran politik kiri. Untuk itulah mereka menghimpun diri dalam naungan FDR dan memusatkan komando di kota Madiun. Setelah berhasil menggait simpati para buruh, para petani, hingga beberapa kelompok bersenjata, FDR yang dimotori oleh Musso Manowar atau tokoh besar PKI lainnya, mengumumkan berdirinya pemerintah Soviet Republik Indonesia. Pemerintah menempuh jalan diplomasi hingga membawa tokoh Tan Malaka untuk bernegosiasi dalam menenangkan pemberontakan tersebut. Namun ternyata aksi militer, yaitu pengiriman TNI, harus tetap dilakukan dalam rangka menumpas pergolakan dan kerusuhan bersenjata yang berlangsung di kota Madiun. Pemberontakan DI atau TII, Negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII, juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI, yang artinya adalah Rumah Islam, adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Ditulis sebagai 12 Syawal 1368 kalender Hijriah oleh Sekar Maji Marijan Kartosowirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciwaligar, Kawedanan, Cisaseong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diproklamasikan saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wirataka Soema sebagai presiden. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa
menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan hadis syar'i yang mereka sebut dengan hukum kafir sesuai dalam Al-Quran surat kelima Al-Maidah ayat 50. Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat. Berikut dengan daerah perbatasan di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan. Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, pergerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Soeprarto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tedean beserta anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution, pun tewas meregang nyawa setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Daibo Borhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya.